Dimulai. Tolong Kak Kiti. Kak. Ya. Sepertinya ini deh Kak. Kak Elis kan tugas untuk lihat pertanyaan dan moderator. Sepertinya recording mendingan dikasih ke laptop yang lain deh Kak. Backup aja nggak apa-apa, Elis. Oh, backup aja. Jadi kalau misalnya Elis buka-buka tampilan chat atau apa, ngaruh nggak Kak? Nggak apa-apa, backup aja. Kamu bisa diedit. Oh, oke. Thank you. Marta, udah bisa dimulai itu Marta. Udah jam 2. Ya, silakan mulai. Kita mulai aja. Mulai dari Bung Lukas ya. Ya. Ya, Bung Lukas, silakan Bung Lukas. Ya. Semua di-mute ya. Ya, teman-teman tolong di-mute ya. Selamat siang, Shalom. Hari ini kita bersuka cita karena kita berkumpul dalam forum ini. Selamat datang di The Soul dalam acara ceramah dengan judul Keuntungan Menjadi Misionaris yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Dr. Maureen Waastobing. Kita bersyukur pada sore hari ini karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita belajar sesuatu yang sangat berguna bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Dan biarlah siang hari ini kita diberkati. Dan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, kita diharapkan untuk fokus dalam beribadah. Pastikan agar koneksi internet baik dan baterai pada gadget yang digunakan terisi dengan penuh, sehingga tidak ada gangguan. Yang kedua, diharapkan untuk memastikan mikrofon atau di-mute suaranya selama praise and worship dan pada saat firman Tuhan. Dan apabila koneksi terputus saat akan masuk, kembali harap segera mematikan mikrofon atau di-mute. Yang berikut, yang ketiga, apabila hendak memberikan respons, maka jemaat dapat merespons melalui ikon atau chat dalam app Zoom. Yang keempat, ibadah akan on time dimulai tepat pada jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mari kita berdoa sebelum ibadah dimulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini oleh karena kami boleh mengalami berkat-berkat dan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, semua anggota dan keluarga besar The Soul PKKO Tuhan. Terima kasih dan saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ceramah keuntungan menjadi misionaris ini Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Dr. Maureen Waastobing Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu, dan Tuhan yang pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan ceramah ini Tuhan, supaya semua kami yang hadir boleh mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk pelayanan kami sebagai murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar Tuhan Yesus, Roh Kudus yang pimpin acara ini Tuhan. Pimpin ceramah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Selamat siang. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam kelas The Soul, ya, angkatan ke-7. Senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mengikuti kelas pemuritan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita masih dalam ceramah umum, ya. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pada siang hari ini. Oleh sebab itu mari kita mau angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita akan mendengarkan ceramah umum, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Yesus menginginkan aku. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus menginginkan aku, bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Katakan bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar. Nanti saya serahkan kepada Ibu Dr. Moreno Estroding. Bersinar, bersinar, aku bersinar.
Saudara-saudara kekasih, mari kita bersatu di dalam doa minta pimpinan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang tidak tertandingi kuasa dan tidak terbalaskan kasih setianya bagi kami. Sungguh Tuhan, jika siang hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk belajar kembali melalui firman Tuhan, maka kami sungguh bersyukur. Ini adalah suatu wadah yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Bapa di surga, kami percaya melalui pelajaran dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, Tuhan akan mengajar kami. Tuhan akan menyatakan kesalahan. Tuhan akan memperbaiki kelakuan kami, dan terutama Tuhan mendidik kami di dalam kebenaran. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap untuk dibentuk kembali sebagai murid-murid Kristus, sebagai misionaris yang Tuhan pakai di dalam hidup ini. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami Tuhan saat ini. Diamkan semua suara-suara yang bukan berasal dari Tuhan. Teduhkan hati dan pikiran kami. Kami siap, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, siang hari ini oleh kasih Tuhan, oleh fasilitas yang Tuhan siapkan bagi kita, di mana kita bisa lihat lagi bukti bahwa Tuhan memanggil kita dan memfasilitasi kita. Kita bisa bertemu di suatu kelas pemuridan yang dilaksanakan oleh Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia, kelasnya angkatan 7. School of Discipleship, kelas pemuridan. Ya, ini sesuatu yang dalam kesempatan keadaan negara kita, keadaan saat ini berkat yang luar biasa dari Tuhan bagi kami. Khususnya bagi saya, karena melalui fasilitas seperti ini Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan karena saya lebih pandai dari saudara-saudara, tapi Tuhan berbicara lebih dahulu dengan Roh Kudus melalui studi pribadi saya di kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Jadi ini merupakan studi pribadi ya. Saya mempelajari kitab Yunus ini, kemudian berkat yang saya dapat yang bisa saya bagikan hari ini, Tuhan kasih kesempatan saya untuk saya membagikan bagi saudara-saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Ini bukan sesuatu yang lewat begitu saja, tapi kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saudara-saudara kekasih, saya akan coba untuk share screen di sini. Sebentar. Oh, sorry, mungkin PowerPoint saya belum saya ini ya. Mohon kesabarannya, saudara-saudara. Oke, mungkin saya sendiri tidak terlalu pandai untuk men-share screen, jadi kita lanjutkan saja. Tapi yang mau saya kemukakan di sini adalah tema kita di siang hari ini adalah keuntungan menjadi misionaris. Keuntungan menjadi misionaris, dan kalau kita ketemu dengan kata misionaris di sini, maka saya ingin mengemukakan dulu definisi yang saya dapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang misionaris, ya. Karena ini ada hubungannya dengan pemuridan, ada hubungannya dengan apa yang akan saudara-saudara dan saya jalani di dalam kehidupan kita. Di dalam KBBI itu dikatakan definisi misionaris itu adalah orang yang melakukan penyebaran warta Injil kepada orang lain yang belum menerima Kristus. Saya ulangi ya, orang yang melakukan
penyebaran warta Injil kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Kemudian ada definisi yang kedua, misionaris adalah imam Kristen atau Katolik yang melakukan kegiatan misi. Karena itu dibilang misionaris. Saya coba ambil lagi definisi yang lain dari Wikipedia, sebuah wadah tempat orang mencari-cari definisi ya. Wikipedia mengatakan, misionaris adalah orang yang telah mengalami kasih Bapa sehingga dia terdorong untuk membagikan kasih Bapa yang dia alami. Perhatikan, dia terdorong untuk membagikan kasih Bapa yang ia alami kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Dari dua definisi ini saja jelas bahwa misionaris itu sangat berkaitan dengan menceritakan kasih Allah yang tak lain dan bukan keluar dari penginjilan. Tapi sayangnya, sedikit sekali orang-orang yang belajar tentang bagaimana ber-PI dan bagaimana memuridkan. Karena itu saudara-saudara beruntung. Saudara ada di sebuah kelas yang khusus membentuk kita untuk menjadi seorang misionaris atau menjadi orang-orang yang menjalankan misi Allah. Nah, tentang visi sendiri, bagi teman-teman yang pernah ikut di kelas pembukaan kelas The Soul Angkatan 7 ini, pasti udah tahu siapa saya. Karena saya waktu itu menyampaikan renungan visi pemuridan di situ ya. Sehingga beberapa dari teman-teman pasti sudah kenal dengan saya. Untuk yang belum kenal, saya di flyer yang dibagikan oleh PKKU itu atau The Soul itu disebut nama saya Dr. Maureen Was Tobing. Sebetulnya itu nama lengkap saya, tapi dari nama itu banyak yang menyingkat jadi Reni atau Eni. Jadi kalau ada yang nyebut Kak Reni atau Kak Eni itu udah satu orangnya, itu saya gitu ya, Kak Reni atau Kak Eni gitu. Nah, seorang Maureen Was Tobing ini dipanggil oleh Tuhan tahun 79 gitu ya, menerima Kristus, kemudian masuk di dalam hidup sebagai murid Kristus sejak tahun 1983. Jadi saya akan men-sharekan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya melalui wadah kita di sore hari ini, di siang atau sore hari ini. Nah, saya meminjam untuk pendahuluan, saya meminjam kalimat dari Dr. William Bright, Direktur Internasional Campus Crusades for Christ. Ya. Dia di dalam paket pemuridannya training transferable concept atau konsep yang dapat disalurkan kedua, TC kedua, judulnya Bagaimana Mengalami Kasih dan Pengampunan Allah. Bill Bright mengatakan, kesempatan untuk memperkenalkan Kristus pada masa kita sekarang ini jauh lebih banyak daripada waktu yang lampau. Dan ini saya aminkan sekali. Terutama keadaan negara kita pada saat ini, keadaan wilayah kita DKI ini pada saat ini, itu sangat memungkinkan kita untuk punya kesempatan memperkenalkan Kristus sebagai jalan keluar dari orang-orang yang sedang cemas, sedang khawatir, sedang ketakutan, gitu ya. Sehingga kalimat Dr. Bright ini sungguh ya dan amin bisa kita terapkan saat ini ya. Kesempatan untuk menginjil itu luar biasa luasnya saat ini. Tapi ada juga pernyataan dari Rick Warren yang penulis buku Purpose Driven Life, Purpose Driven Church. Dia mengatakan bahwa di dalam studinya, di dalam surveinya terhadap jemaat gerejanya cukup besar ya, dia mengadakan survei dan dia mengatakan bahwa ternyata banyak orang Kristen yang sebetulnya ingin untuk dilibatkan dalam misi Tuhan, menjadi misionaris. Banyak orang yang sebetulnya pengen untuk dipakai oleh Tuhan, tapi sayangnya mereka tidak pernah diajarkan. Tidak pernah di-share bagaimana caranya. Nah, karena itu saya katakan bersyukurlah kita ada di wadah The Soul Angkatan 7 ini yang memberikan kita jalan keluar terhadap masalah itu, yaitu bagaimana kita menjadi murid Kristus. Nah, untuk keuntungan menjadi misionaris ini, saya akan bawa kita dulu untuk mempelajari
Kitab Yunus ya. Mudah-mudahan kita semua sudah baca sebelum masuk kelas ini. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita akan belajar tentang dua tokoh, Yunus sendiri, Tuhan, dan juga kelompok awak kapal ya, yang terlibat di dalam kisah Yunus 1 ayat 1 sampai 17 ini. Pertama-tama kita akan melihat atau kita akan mempelajari Tuhan, ya, tokoh yang luar biasa. Tuhan di kitab Yunus itu adalah pribadi yang memberi perintah kepada Yunus karena kejahatan penduduk Niniwe, kota Niniwe, telah sampai di telinga Tuhan. Itu dikatakan di ayat 1 dan 2. Ya. Kejahatan daripada orang-orang Niniwe itu telah sampai kepada Tuhan. Dan luar biasanya, Niniwe ini adalah ibu kota Asyur. Asyur adalah musuh besar bangsa Israel. Karena terkenal sadis banget, jahat banget nih ya, bangsa Asyur ini. Nah, Tuhan bukan ingin menghukum mereka. Tuhan bukan ingin menghancurkan mereka. Tapi, ini luar biasanya hati Allah kita. Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Musuh daripada bangsa pilihannya loh. Tapi Tuhan ingin untuk menyelamatkan penduduk Niniwe. Bukan membinasakan. Karena itulah dia panggil Yunus. Dia panggil Yunus, dan waktu Yunus ogah-ogahan, waktu Yunus belum mau gitu ya untuk dipanggil oleh Tuhan, belum mau menjalankan misi Tuhan, Tuhan menggunakan kuasanya yang luar biasa. Menurunkan angin ribut, kemudian mengatur agar Yunus itu kena undian ya di awak-awak kapal itu. Kemudian setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, Tuhan meneduhkan badai pada saat itu juga. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Kemudian Tuhan menentukan adanya ikan besar yang menelan Yunus. Ayat terakhir ya, ayat 17. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan menggunakan segala kuasanya untuk memanggil orang pilihannya yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan rencanakan. Jadi kita lihat di sini bahwa kitab Yunus, jangan terjebak, bukan bercerita tentang Yunus yang masuk di dalam perut ikan besar. Bukan cerita itu, tapi menceritakan, menyajikan hati Allah sendiri. Hati mana pekabaran Injil itu mulai dari hati Allah, bukan dari Yerusalem, bukan dari sekedar Taman Eden, tapi dimulai dari hati Allah. Allah sangat mengerti bahwa kejahatan manusia itu karena dosa. Dan Allah mengerti bahwa manusia itu siapapun dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya. Harus berasal dari Allah. Dan untuk kelompok orang Niniwe ini, Tuhan memanggil Yunus untuk dipakai. Itu adalah tentang Tuhan. Studi yang berikutnya adalah tentang Yunus, nabi yang dipanggil ini ya. Yunus ini seorang Ibrani yang takut akan Tuhan. Itu dikatakan loh di ayat 9. Dia sendiri mengatakan bahwa saya seorang Ibrani yang takut akan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 itu juga dia mengenal Tuhan sebagai yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Ya, kita lihat di sini pengenalan Yunus akan Tuhan itu sungguh luar biasa. Pengenalan Yunus akan Tuhan itu benar-benar Allah yang benar. Dia tahu benar gitu siapa Allah itu. Dia tahu benar bahwa ini Allah yang dia sembah gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya dia melaksanakan perintah Tuhan, dia lari dari hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan dia lari jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali loh dikatakan itu di ayat 3 dan ayat 10. Dan kalau kita teliti lebih dalam lagi, itu dia bayar loh tiketnya. Dibilang bahwa Yunus membayar harga perjalanan itu. Ya, nah saya tampilkan mungkin bisa dilihat ya peta Niniwe, Yafo itu pelabuhan yang dia berangkat dari situ ya.
Kemudian kita lihat di sini, Yunus itu harusnya ke kanan, ke Niniwe. Tapi dari Yafo itu di peta ditulis Jopa ya, itu dia mau melarikan diri ke Tarsis di Spanyol sekarang ini. Dia lari 2.500 kilo dari Tuhan. Dari Yopa ya, dari Yafo. Padahal ke Niniwe itu cuma 550. Jadi sekitar 4 atau 5 kali jauhnya gitu ya. Tapi untungnya Tuhan tangkap dia di tengah jalan. Nah, jadi nggak diceritain apa alasannya, pokoknya si Yunus ini dia mau lari jauh di hadapan Tuhan. Dan di dalam pelariannya itu, kita baca di kitab Yunus itu bahwa Yunus itu acuh tak acuh. Sementara kapalnya mau binasa, awak-awak kapal udah sibuk setengah mati, dia tidur loh. Dia bisa tidur nyenyak loh di bawah kapal, di dasar kapal itu ya. Dia tidur nyenyak di situ. Sampai akhirnya dia dibangunkan oleh nakoda kapal itu ya. Dia dibangunin. Kok kamu bisa-bisanya tidur gitu? Orang kita ini udah hampir binasa. Nah, saudara-saudara kekasih, kesempatan itu tanpa Yunus sadari, kemudian dia bersaksi tentang Tuhan. Dia mengatakan kepada orang-orang awak-awak kapal itu, aku seorang Ibrani gitu ya. Setelah dia kena undi, mereka udah putus asa nih, akhirnya mereka buang undi, dia kena, dia bilang, aku seorang Ibrani, dan dia mengaku bahwa dia lagi lari dari Tuhan gitu ya. Kemudian dia menyerah pada situasi. Dia bilang, oke lah kalau gitu saya ngaku aja deh bahwa sebenarnya saya nih yang kita ini semua terjadi nih karena saya sedang lari dari Tuhan. Tapi apakah terus abis itu dia bertobat? Enggak. Dia bilang, buang deh saya ke laut gitu. Padahal dia udah tahu nih bahwa ini Tuhan nih yang nyari saya nih gitu ya. Dia bilang, buang deh saya ke laut gitu ya. Tetap aja dia nggak mau pergi nih ke Niniwe. Dia membiarkan awak-awak kapal itu membuang dia ke laut. Itu cerita tentang Yunus. Sebenarnya akhirnya happy ending sih. Akhirnya nanti dia tetap pergi gitu ya. Dengan cara Tuhan akhirnya dia pergi. Oke. Studi yang ketiga adalah kita melihat menyoroti para awak kapal. Dalam menghadapi badai, mula-mula mereka itu berteriak pada ilahnya masing-masing. Perhatikan. Jadi mereka itu punya ilah masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Dan pada saat mereka punya masalah itu, mereka berteriak pada ilahnya masing-masing. Jadi mereka tahu bahwa kalau lagi ada masalah ini, kita punya ilah loh. Kita punya Tuhan huruf kecil ya. Kita punya pribadi loh. Tempat kita berteriak minta tolong. Jadi mereka orang-orang yang belum kenal Allah yang benar itu, tapi mereka tahu kemana mereka harus berteriak. Dan kemudian mereka ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan Yunus di ayat 6 ya. Mereka yang bilang, ayo bang, kamu ayo dong, yuk kita usaha nih untuk ini gitu. Nah, walaupun Yunus sudah mengakui perbuatannya, Yunus sudah bilang, iya deh nih gua yang salah gitu ya. Mereka masih coba loh menyelamatkan Yunus dan diri mereka sendiri. Itu di ayat 13 ya. Udah tahu nih, udah ngaku nih orang gitu. Udah kita lempar aja dia. Enggak loh. Mereka tetap mau berusaha gitu. Walaupun akhirnya semua usaha mereka sia-sia. Kita lihat, mereka orang-orang baik bukan? Kalau mereka itu orang-orang jahat seperti orang yang di Niniwe, mungkin mereka akan bilang, udah ya ceburin aja dia gitu. Tapi enggak. Mereka orang-orang yang baik. Tapi mereka enggak kenal Allah. Perhatikan ya. Jadi ada dua kelompok manusia di pembacaan kita ini, di kitab Yunus ini. Ada orang-orang jahat di Niniwe dan ada orang-orang baik di sekitar Yunus yang tetap mau berusaha, tapi akhirnya mereka menyadari usaha mereka sia-sia. Tapi satu hal yang kita catat di sini yang penting adalah pada akhirnya mereka menjadi sangat takut pada Tuhannya Yunus. Pada Tuhan. Di situ ditulis huruf besar loh, ayat 14 ya. Dan pada akhirnya mereka menjadi sangat takut pada Tuhan dan mempersembahkan kurban pada Tuhan dan bernasar. Lihat jalan hidup daripada awak-awak kapal ini berbelok saat mereka ada di sekitar Yunus. Atau kalau saya balik, Yunus pengalamannya itu mengubah jalan hidup
orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara kekasih, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari 3 tokoh ini membawa kita untuk belajar keuntungan apa aja sih yang bisa kita dapatkan kalau kita menjawab panggilan Tuhan. Kalau Yunus itu menjalankan panggilan misi daripada Tuhan, atau kalau kita menjadi misionaris, atau kita menjawab panggilan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan cara hidup pekabaran Injil dan pemuridan, keuntungan apa sih yang bisa kita dapat dengan hal tersebut, gitu ya, dengan kita menjadi misionaris. Ini adalah hasil dari pelajaran kita. Keuntungan yang pertama, dengan kita menjadi misionaris, maka kita menjalani hidup yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita akan menjalani hidup yang sudah sesuai dengan tujuan Tuhan bagi kita. Kita diciptakan oleh Allah bukan iseng-iseng, bukan untuk main-main saja, tapi Tuhan punya tujuan bagi kita. Gitu ya. Ini hal yang tidak disadari oleh Yunus di awal, gitu ya, sehingga dia mau lari dari hadapan Tuhan. Tapi kita sendiri, orang-orang di perjanjian baru di zaman ini, yang kita tahu perjanjian baru, kita tahu Efesus 2 ayat 10, yang mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan punya tujuan bagi saudara-saudara. Tuhan punya tujuan untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Misi Tuhan, Dia taruh di hati kita. Dan kalau Tuhan sudah memilih seseorang, itu nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah pilih. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara saat ini ada di suatu wadah kelas, training, yang mau membentuk kita untuk menjadi misionaris, untuk menjadi murid Kristus, Tuhan tidak pernah salah pilih. Kalau kita baca di Yohanes 1, 42-48 itu, cerita tentang Petrus, Simon Petrus, Tuhan tahu betul siapa Simon Petrus, nanti dia akan menjadi seperti apa. Kemudian Nathanael tanya, kok engkau tahu gitu ya, aku duduk di bawah pohon ara. Sebelum Filipus datang kepadamu, aku sudah tahu siapa engkau. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara-saudara duduk di kelas The Soul Angkatan 7 ini, Tuhan tahu siapa kita masing-masing. Dan Dia pilih kita. Menjalankan hidup seturut dengan tujuan yang Tuhan taruh di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan mengalami hidup yang bergantung kepada Tuhan. Kehidupan kita akan betul-betul merupakan kehidupan yang nggak lepas dari Tuhan. Kita akan terus bergantung kepada Tuhan, gitu ya. Kuasa dan kedaulatan Allah itu bukan terjadi di zona nyaman kita. Yunus, waktu dia tidur-tidur aja di bawah kapal itu, dia tidak akan mengalami kuasa Allah. Dan orang-orang di sekitarnya juga tidak mendengarkan tentang Allah kalau dia terus di zona nyamannya itu. Gitu. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita hidup cuma di dalam zona nyaman kita, oh yang penting saya begini, oh yang penting saya begitu. Kita nggak akan mengalami kuasa yang luar biasa. Waktu kita memberitakan Injil, waktu kita menolong orang untuk diselamatkan, itu kuasa yang luar biasa. Kedaulatan Allah itu terjadi di dalam hidup kita. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak masuk di dalam peperangan itu. Saudara-saudara kekasih, jadikanlah hidup kita ini betul-betul bergantung kepada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita melalui Roh Kudus. Ya, di dalam Kitab Yohanes 15 itu dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat 27, dan kalau ia datang, ayat 16 ayat 8-nya, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan di sini, penginjilan dan pemuridan itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus memakai kita
orang-orang yang sudah dipilih untuk menjalankan itu. Jadi dengan kita menjadi misionaris, dengan kita menjalankan TI Pemuridan ini, automatically kita bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus itu. Dan jadikanlah ini sebagai pengucapan syukur kita. Kalau kita pernah dengar cerita di Lukas 8 itu tentang seseorang yang dilepaskan dari kerasukan setan, kemudian setelah dia sembuh, dia mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya ingin ikut. Tapi Yesus bilang, enggak, tinggal. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Jadi pengalaman hidupmu, bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu, ceritakan itu kepada orang lain. Kalimat terakhirnya di ayat itu bilang, orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara-saudara kekasih, keselamatan yang kita alami nggak bisa kita bayar. Biarlah kita menjalankan misi Tuhan sebagai pengucapan syukur saja bahwa kita ini sudah diselamatkan. Maka kita akan mengalami hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, keuntungan menjadi misionaris adalah kita mengalami penyertaan Tuhan. Kita nggak akan sendiri. Matius 28 ayat 20 bilang kalimat akhirnya, setelah pergilah jadikanlah sekalian bangsa, bla bla bla, amanat agung ya, dikatakan, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, aku menyertai kamu. Kita tidak akan pernah sendiri. Tuhan akan menyertai kita. 1 Petrus 5 ayat 10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Lihat, penyertaan Tuhan bagi kita luar biasa saat kita menjalankan misi Tuhan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, berkat Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Mazmur 23 ayat 5, Daud mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pada saat kita berperang untuk menjalani misi Allah itu, Tuhan tetap melayani kita. Penyertaan yang luar biasa bagi kita. Ada lagu yang saya suka banget gitu ya, katakan, kau selalu ada bagiku. Itu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang keempat, adalah mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita menjadi seorang misionaris atau menjalin murid Kristus, maka kita mengalami pertumbuhan rohani. Nah, kita lihat di sini bahwa sebenarnya saat Yunus lari dari hadapan Tuhan, ya, saya belajar studi dari Derek Prince ya, materi Derek Prince, itu dia katakan bahwa sebetulnya waktu Yunus lari dari hadapan Tuhan itu, dia secara nggak sadar dia tuh turun loh. Dari kota tempat dia dipanggil Tuhan, itu dari tempat di atas bukit dia dipanggil Tuhan, dia turun ke kota Yafo. Itu kota pelabuhan. Kota pelabuhan itu pasti rendah, pasti di bawah, karena dekat laut. Ya. Kemudian dari Yafo itu, dari pelabuhan itu, dia turun ke kapal. Dia turun ke kapal, setelah itu di kapal pun dia tidur di tempat paling bawah dari kapal itu. Jadi itu turun terus tuh, sampai akhirnya dia diundi, terus dia dilempar ke dalam laut, datang ikan besar makan dia gitu ya, dan ikan itu membawa dia ke dasar lautan. Itu udah paling bawah. Jadi Derek Prince mengilustrasikan itu bahwa pertumbuhan rohani kita akan menurun kalau kita lari dari hadapan Tuhan. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan bagi kita, sadar atau tidak sadar, kita sedang menurun. Kita tidak bertumbuh secara rohani. Dan saya berpikir, nggak ada satupun dari kita siang hari ini yang mau, ya nggak apa-apa deh, saya nggak bertumbuh aja, saya turun aja. Pasti nggak ada yang mau begitu. Kita semua pasti maunya kita maju di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah mau. Kalau kita lari dari hadapan Tuhan, kita mengalami
penurunan. Tapi mari kita bertumbuh. Kolose 2 ayat 6 dan 7 bilang, kamu telah menerima Kristus. Ya, titik awalnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun. Dibangun itu pasti ke atas. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Menjadi orang yang menjalankan misi Allah adalah menjadi orang yang sering berkomunikasi dengan Allah. Kita pasti akan tanya, Tuhan besok berikan saya jiwa, berikan saya orang yang bisa saya PI, bisa saya ceritakan kasih Allah. Kalau kita sudah menceritakan kasih Allah, Tuhan tolong supaya saya bisa membawa misi Tuhan kepada orang ini, ya, menjadikan dia murid Kristus. Tiap hari kita butuh Tuhan, tiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan, tiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Itu pasti menghasilkan pertumbuhan rohani kita. Kita makin peka kepada Tuhan, ya, seperti pengalaman Paulus di Kisah Para Rasul 16 ayat 10, dia jadi tahu, oh ternyata saya harus ke situ ya, saya harus ke Makedonia ya, maka katanya besoknya mereka menyeberang ke Makedonia. Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin meningkat. Kita semakin peka akan keinginan Tuhan, akan isi hati Tuhan. Itu yang keempat. Keuntungan yang kelima adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Allah. Bukankah kita sering nyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu. Mudah-mudahan itu nggak cuma kita nyanyikan, tapi itu jadi kerinduan kita yang paling dalam, menyenangkan hati Tuhan. Dan cara untuk kita menyenangkan hati Tuhan adalah taat menjalani panggilan Tuhan. Kalau kita taat, maka hati Tuhan disenangkan. Kolose 3 ayat 22-23 mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan lagi berkat, kemurahan, kasih, perlindungan kepada kita. Membantu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam generasi kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan bahagianya Tuhan waktu Yunus akhirnya mentaati gitu ya. Pada akhirnya Yunus akhirnya dia pergi gitu ya ke Niniwe. Bayangkan saat itu hati Tuhan pasti sangat bahagia. Nah, kita bisa juga menyenangkan hati Tuhan dengan menjawab dan mengaminkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Lukas 15 ayat 7 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kalau kita menjalankan misi Tuhan di dalam hidup kita, ada sukacita di surga. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan menjadi orang-orang yang menjalankan misi Tuhan. Yang keenam adalah kalau kita menjadi misionaris, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupa, hukum yang terutama, hukum kasih itu berbicara tentang Tuhan, diri kita sendiri, dan sesama. Kita nggak bisa lepas dari memikirkan orang lain kalau kita betul-betul hidup di dalam Tuhan. Jadi, menjadi berkat bagi orang lain akan kita jalani dengan kita menjadi misionaris. Yunus sempat menjadi berkat bagi awak-awak kapal, dan kemudian dia menjadi berkat bagi penduduk Niniwe. Jadi dua kelompok orangnya di kapal, kemudian di Niniwe. Itu yang satu golongan orang-orang baik, tapi belum kenal Tuhan. Yang Niniwe itu orang-orang jahat yang Tuhan ingin selamatkan. Bukan Tuhan ingin hukum mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di sekitar kita ada kelompok-kelompok orang seperti ini. Orang-orang yang baik, tapi ternyata mereka belum kenal Tuhan. Atau ada juga orang-orang yang memang jahat gitu ya, tapi Tuhan nggak mau menghukum mereka. Tuhan tidak ingin mereka binasa, tapi Tuhan ingin mereka diselamatkan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan memanggil kita. Khususnya siang hari ini, melalui kitab Yunus ini, kita belajar gitu ya. Saya mau mengajak kita, jangan kita tidur nyenyak deh.
Jangan kita cuek-cuekan aja deh, gitu ya. Sementara mungkin di luar sana mungkin ada keluarga kita, mungkin ada sahabat kita, mungkin ada orang-orang yang kita kasihi yang mau berteriak gitu, tapi mereka nggak tahu mesti berteriak kepada Allah yang mana. Sementara kita sudah tahu betul siapa Allah yang benar itu. Dan kita sudah tahu betul jalan keselamatan yang menjadi jawaban bagi orang-orang itu adalah Tuhan kita. Ya, bagikan itu. Jadilah berkat untuk orang lain. Di dalam Yohanes 11 ayat 28, cerita waktu Lazarus meninggal, kemudian Maria dan Marta, ya. Pertama-tama itu Marta yang ketemu dengan Tuhan Yesus, kemudian setelah dia dihibur oleh Tuhan Yesus dengan penghiburan yang luar biasa, dia kembali dan dia katakan kepada Maria, adiknya itu, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Saudara-saudara kekasih, mari kita menjadi seperti Marta. Kita katakan kepada orang-orang bahwa itu loh, jalan keselamatan itu ada di sana. Setelah kita bawa orang untuk mereka diselamatkan, bimbing mereka. Untuk mereka pun bisa mengatakan, Guru ada di sana. Dan ia memanggil engkau. Jadilah berkat bagi orang-orang lain. Mungkin nggak usah jauh-jauh sampai ke Papua, atau sampai ke Kalimantan, atau ke Afrika. Orang di sekitar kita. Orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Jadilah berkat bagi mereka, dan jadilah berkat kemanapun Tuhan memanggil dan mengutus kita. Jangan tidur nyenyak. Orang di sekitar kita punya hak untuk diselamatkan. Tuhan mengasihi mereka. Bagian yang terakhir adalah ini yang luar biasa, surprise di dalam pelayanan. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Perhatikan terakhir. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Seorang pendeta di GKI pernah mengatakan bahwa melayani Tuhan bukanlah pengorbanan, tapi hak istimewa. Saya baru mengerti kalimat itu setelah memperdalam Yohanes 12 ayat 26 ini. Saudara-saudara kekasih, kita dihormati Bapa. Kita dihormati oleh Allah. Mengikut Yesus berarti mengikut juga cara hidupnya. Menjalankan misi Allah bagi dunia ini. Kalau siang hari ini kita dipaparkan tentang hal itu, keuntungan menjadi misionaris, menjalani hidup sesuai tujuan Tuhan, mengalami hidup yang bergantung kepada Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, dan surprise di dalam pelayanan adalah dihormati oleh Allah. Siang hari ini Tuhan memanggil Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan difasilitasi, bukan di bahtera atau di dalam perut ikan, tapi di kelas The Soul Angkatan 7 ini. Ini kesempatan. Dan saya suka mengatakan kepada teman-teman di LPPI, kalau ada kesempatan datang, jangan biarkan berlalu. Grab, ambil, tangkap kesempatan itu. Ada banyak keuntungan yang Tuhan siapkan untuk kita. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan misi Allah. Karena hati Allah, isi hati Allah telah di-share-kan pada siang hari ini. Tuhan berkati kita semua. Masih ada 2 slide, tapi saya akan share di penutup setelah tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Kak Eni untuk materinya luar biasa. Kiranya teman-teman dapat menyimpan poin-poin penting. Tadi ada beberapa poin sampai 6 poin yang disampaikan dalam menjadi keuntungan menjadi misionari. Nah, jika ada teman-teman yang masih mau menyampaikan pertanyaan, boleh diisi atau dicatat di kolom chat, nanti saya akan sampaikan kepada Kak Eni.
Begini Kak, ini ada pertanyaan dari Bapak Reni Rorong. Pertanyaannya, melihat kisah Yunus sebelum happy ending, dia sempat mampir di perut ikan besar. Pertanyaannya adalah, apa Tuhan salah pilih orang? Dan bagaimana kita tahu saya adalah orang dipilih Tuhan untuk melaksanakan misi sebagai misionari? Seperti itu pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi Kak ini, atau mau langsung dijawab bagaimana? Terserah gimana teknisnya. Oh, baik. Kalau ada yang udah masuk mungkin ditulis Oke, aja oke. nanti biar sekalian. Ya, yang pertanyaan berikutnya, Kak, dari Bang Yohanes, Kak, bagaimana memotivasi diri kita untuk terus melaksanakan amanat agung? Mungkin bisa dijawab dulu Kak ini. Oke. Terima kasih Alice dan terima kasih untuk Reni sama Yohanes ya yang bertanya. Baik, yang pertama, apakah Tuhan salah pilih? Mungkin tadi terselip sedikit kalimat saya di bagian awal itu bahwa Tuhan nggak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah ternyata setelah dia pilih Yunus terus dia bilang, salah deh saya. Aduh, gimana ya, saya salah nih. Enggak, ya. Tuhan itu selalu tepat di dalam segala hal yang dia laksanakan. Kalau ternyata itu kelihatan sebagai kesalahan, itu pasti dari orang tersebut. Pasti orang yang dipilih itu. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah memanggil kita nih. Dan dia nggak pernah salah pilih. Untuk teman-teman yang siang hari ini ada di kelas ini, perhatikan bahwa Tuhan nggak akan taruh kita di kelas ini kalau dia nggak punya rencana untuk kita menjalankan misinya. Ada orang lain yang bisa ditaruh di situ, gitu, di posisinya saudara-saudara. Ya. Jadi jawaban saya adalah Tuhan tidak pernah salah pilih. Ya. Walaupun akhirnya dengan kuasanya Tuhan harus masukin Yunus gitu ke laut, kemudian ditelan ikan besar. Itu tadi saya dalam studi tentang Tuhan, itu menggambarkan bagaimana Tuhan mengerahkan segenap kuasanya untuk orang yang dia panggil itu menyadari bahwa, hey, kamu itu saya panggil loh. Ya, dia menggunakan segala kuasanya di studi kita tentang Tuhan tadi. Terus pertanyaan Reni yang kedua adalah, bagaimana saya tahu bahwa saya dipanggil oleh Tuhan? Kalau kita semua mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, Christ in, itu pasti kita adalah orang-orang yang harusnya tahu bahwa kita dipanggil untuk menjalankan pekabaran Injil dan pemuridan. PI dan pemuridan, misi Allah bagi dunia ini dan dia mau pakai lewat kita, itu bukan pilihan. Bukan sesuatu yang kita bisa gini, saya yang ini aja deh, saya bagian doanya aja gitu. Saya nggak usah yang PI penginjilannya. Oke, doa bagus. Mendukung pekabaran Injil, bagus gitu. Tapi untuk orang-orang yang di sekitar kita, kita nggak punya alasan untuk bilang bahwa, nggak deh, saya nggak PI. Nah gitu ya, jadi bagaimana saya tahu, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Kamu diciptakan untuk tujuan Tuhan. Kamu diciptakan bukan untuk mengisi waktu aja di hidupmu sekian puluh tahun di dunia ini. Tapi Tuhan punya misi. Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan bagi kamu. Siang hari ini saya mau kasih tahu bagi yang belum tahu. Ya, bagi yang belum tahu, yuk kita sadari hal ini. Kita sadari bahwa Tuhan mau kita masuk di dalam pekabaran Injil. Tuhan mau kita menjadi misionaris kepanjangan tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kita diselamatkan bukan untuk hidup enak-enak saja, tapi kita diselamatkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan.
Nah, untuk yang belum tahu, itu sekaligus saya menjawab, untuk yang sudah tahu, ini sekaligus saya menjawab pertanyaan Yohanes. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk membantu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada cara yang lain selain daripada datang pada Tuhan. Minta supaya Tuhan sendiri yang memberikan motivasi, Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita bisa mulai bergerak. Ya. Nah, mungkin motivasi bisa kita dapat dari berbagai macam seminar, berbagai macam renungan firman Tuhan, berbagai macam pelajaran-pelajaran yang kita ikuti. Tapi satu hal yang saya tahu di dalam kehidupan pengalaman pribadi saya adalah motivator yang terbaik bagi hidup kita adalah diri kita sendiri. Kita harus memotivasi diri kita. Ya, jadi kalau kita ikut seminar, kita baca, itu hanya menambah wawasan kita. Hanya membuat kita, oh rupanya begini, oh rupanya begitu. Tapi firman Tuhan akan memberitahu kita bahwa kitalah yang harus memotivasi diri sendiri. Karena itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan memotivasi kita. Itu untuk Reni dan Yohanes mungkin sudah bisa terjawab. Baik Kak Eni, selanjutnya ada pertanyaan juga dari apakah tugas misionaris bagi orang lain memberitakan keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan? Sorry, suaranya kok jadi suaranya kecil ya? Oh, maaf. Oke, nah itu. Sekarang itu udah oke? Bagus tuh. Oke, Ya. dari? Ini dari Pak Ferry Saerang. Pertanyaannya adalah, apakah tugas misionaris bagi orang lain memberitakan keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan dan percaya kepada Kristus, bagaimana kalau mereka menolaknya dan tetap berkeras pada keyakinannya? Kita kan itu satu dari Pak Ferry. Yang pertama apakah? Apakah tugas misionaris bagi orang lain memberitakan keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan? Oke. Keselamatan. Yang kedua, memberitakan keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan dan percaya kepada Kristus. Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau mereka menolaknya? Mereka menolak. Iya, betul. Iya. Ada satu lagi boleh Kak? Iya, silakan. Dari Pak Didik, bagaimana kita tahu panggilan kita dan menjadi misionaris itu panggilan atau kemauan gitu. Jadi apakah panggilankah atau hanya itu kemauan-kemauan kita aja? Itu dua dulu Kak. Oke. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Elis. Terima kasih Pak Ferry Saerang dan Pak Didik. Yang pertama Pak Ferry Saerangnya. Apakah tugas misionaris itu adalah untuk menceritakan Kristus atau menceritakan kasih Allah atau keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah? Ya, betul sekali. Itu kalau dijadikan pernyataan itu betul banget gitu ya. Jadi di sekitar kita ini ada banyak orang yang belum mengenal Allah. Yang benar ya, Allah yang benar. Mungkin seperti awak-awak kapal itu mereka punya ilah sendiri gitu. Tapi kita tahu benar bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang menyelamatkan kita melalui menjadikan dirinya manusia di dalam Kristus, kemudian setelah itu memberikan Roh Kudus untuk kita melanjutkan misi keselamatan itu. Gitu. Jadi tugas misionaris itu adalah kelanjutan daripada misi yang dilakukan oleh murid-murid Kristus saat itu di Yerusalem. Dan di dalam doa Tuhan Yesus, itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus bilang, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi bukan cuma murid-muridnya yang 12 itu saat itu, tapi untuk semua orang yang datang pada Tuhan oleh pemberitaan mereka. Jadi itu sampai kepada kita, yang merupakan hasil dari misi turun-temurun dari Yerusalem itu. Jadi, betul sekali bahwa menjadi misionaris itu adalah menceritakan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum kenal Kristus di sekitar kita. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kalau mereka menolak? Enggak gitu. Bahkan mungkin mereka jadi enggak suka sama kita. Enggak apa-apa.
Karena itu memang sudah dikatakan oleh Kristus, enggak semua orang akan menerima aku. Kamu, tugasmu hanya menjalankan itu. Kalau kamu ditolak, ya sudah. Yang penting kamu sudah memberitakan keselamatan itu. Satu hal menyenangkan hati Tuhan itu adalah dengan kita menceritakan Kristus kepada orang lain. Kalaupun kita ditolak, jangan sedih. Tetaplah bergembira karena kita sudah menjalankan misi daripada Tuhan. Cuman memang pada saat kita mau bersaksi itu tentunya kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Nah, di The Soul Angkatan 7 ini nanti akan ada ceramah yang berjudul Bagaimana Bersaksi dalam Roh Kudus, gitu ya. Itu akan di-sharekan tentang 8 langkah sebelum kita menceritakan Kristus kepada orang lain. 6 langkah sebelum kita berbicara. Langkah ke-7 itu adalah bercerita tentang Kristus, dan langkah ke-8 adalah menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi mau ditolak atau tidak, kita sudah menyampaikan Kristus. Oke, itu untuk Pak Ferry Saerang. Untuk Pak Didik, bagaimana bagaimana mengenai panggilan itu? Apakah panggilan itu pilihan atau apa tadi, kemauan ya, kita yang mau melayani atau panggilan Tuhan. Nah, untuk Pak Didik dan untuk teman-teman sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa semua orang terpanggil untuk menjadi murid Kristus. Kalau kita mengatakan kita adalah orang Kristen. Kisah 11 ayat 26 mengatakan di Antiochialah murid-murid itu, murid-murid Kristus, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kata Kristen itu sangat berhubungan atau identik dengan murid. Bukan hanya pengikut Kristus, tapi dengan murid. Berarti orang yang mengatakan dirinya dia orang Kristen, dia adalah murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang menjalankan hidupnya seperti gurunya hidup. Berarti menjadi misionaris. Jadi, mau tidak mau, kita adalah orang Kristen. Kita adalah murid Kristus. Dan job desk daripada murid Kristus adalah PI dan pemuridan. Itu mungkin bisa menjelaskan tentang apakah itu kemauan atau enggak, mau atau tidak mau. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita adalah murid Kristus. Jadi wajib semuanya jadi misionari ya, Kak, ini begitu ya? Iya, ya? Betul sekali, Oke. Elis. Ada pertanyaan berikutnya, ada dari Ibu Rindu Maria. Ya. Pertanyaan seperti ini, ketika seorang wanita sudah menikah dan punya anak, ada kerinduan untuk melayani dan Suaranya menjadi Elis. misionaris. Iya, iya. Suaranya kecil. Oh iya, oke. Ya, sorry. Sekarang udah kedengeran ya, maaf. Udah. Oke, pertanyaannya, ketika seorang wanita sudah menikah dan punya anak, ada kerinduan untuk melayani dan menjadi misionaris. Tapi sementara suami tidak bisa menerima. Jadi ada tantangan dari internal ya. Belum mengerti dan bahkan jadi menjauhi gereja karena merasa istri terlalu militan. Saya rasa sebagai seorang istri adalah tepat untuk menunggu dan membawa keluarganya dulu kepada Kristus. Betulkah ini atau seharusnya sang istri jalan terus dan tidak peduli dengan hambatan dari suami? Mohon pandangan Ibu bagaimana. Jadi ada tantangan nih Kak ini sepertinya dari internalnya sendiri nih, dari keluarga terdekat. Bagaimana? Iya, ini menarik sekali ya. Kalau yang suami mungkin agak lebih gampang daripada istri gitu ya. Kenapa? Karena begini, kita tahu bahwa kita dipanggil, itu dulu ya. Pertama, menyadari bahwa kita dipanggil oleh Allah. Siang hari ini tentunya melalui ceramah atau apa yang kita pelajari, itu kita udah tahu semua. Tapi kalau ada kendala, terutama dari suami, ingat ya, firman Tuhan juga bilang bahwa, hai istri, tunduklah pada suamimu. Bukan tanduklah suamimu, tapi tunduklah pada suamimu. Satu hal, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, Tuhan melihat hati. Kalau kita punya kerinduan,
tulus, kita bilang, Tuhan saya sebetulnya mau nih melayani. Tulus ya, betul-betul mau. Maka Tuhan juga akan mengaturnya tanpa kita keluar dari, terus kita berontak gitu. Terus kita, oh ya udah, suami nggak setuju, yang penting ini kan Tuhan bilang harus nih, wah saya dengar ceramah pemuridan kemarin, harus pergi gitu, harus jadi misionaris. Enggak juga gitu ya, kita harus menjadi istri yang bijak. Sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita di rumah? Sudahkah kita melayani suami kita dengan baik? Kita melayani anak-anak kita, membesarkan mereka menjadi anak-anak yang kenal Tuhan juga, menjalani kewajiban kita, menjadi misionaris di rumah sendiri, menjadi misionaris di keluarga kita, gitu ya. Sambil kemudian kita menjadi misionaris keluar. Kenapa? Karena saya pikir saya sendiri juga nggak akan nyaman ya. Kalau saya pergi, tapi saya tahu suami saya menggerutu nih di rumah. Kalau saya pergi, tapi saya tahu anak-anak saya pun nggak tahu mamanya kemana. Gitu. Ya. Jadi, buatlah suatu keseimbangan. Buatlah suatu keseimbangan. Tanggung jawab kita di rumah, kita minta Tuhan juga supaya kita pun membereskan itu. Supaya kita pun menjadi misionaris di rumah kita sendiri, kemudian menjadi misionaris keluar. Itu harus seimbang. Jadi jangan mikirin yang keluar aja, yang di sini enggak, tapi jangan juga, ya udahlah kalau gitu saya nggak usah keluar deh, yang di sini-sini aja, enggak. Gitu ya. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan untuk membuka jalan. Tuhan punya berbagai macam jawaban, Tuhan punya berbagai macam strategi bagi kita, tergantung dari ketulusan hati kita. Saya percaya, kalau kita betul-betul berserah kepada Tuhan, dan kita tulus mau melayani Tuhan, Tuhan buka jalan. Oke, itu Elis? Ya, sudah terjawab ya Kak. Jadi tetap lembut sama suami, baik-baik tetap, tapi didoakan, tapi pelayanannya lebih soft lagi. Seperti itu ya Kakak, Karindu, seperti itu. Ada pertanyaan lagi Kak, ini waktu masih boleh ada sekitar 3 menit lagi. Saya sampaikan. Dari Pertiwi, Kak mau tanya, ada teman kantor saya, wanita, setelah 1 tahun perjalanan ingin percaya Tuhan Yesus, akhirnya dia bulatkan tekad untuk benar-benar lahir baru. Nah, dan terima Tuhan Yesus. Tapi sayangnya orang tua yang belum setuju karena agamanya, mungkin ya dari hijrah lah ya. Apakah tugas saya, maksudnya tugasnya Pertiwi, sebagai temannya sudah selesai sampai dia terima Tuhan Yesus saja, atau terus membimbing dia sampai pada tahap bertumbuh? Itu 1. 2 pertanyaan mungkin ya Kak, boleh ya? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kak Lasma, bagaimana bila orang itu yang sudah dipanggil Tuhan sebagai misioner tapi mundur? Wah, ini ragu-ragu nih Kak. Tapi mundur di tengah jalan, apakah misi Tuhan masih ada dalam hidup orang itu yang sudah mundur? Nah, itu boleh satu lagi diselipkan Kak? Masih bisa ya Kak? Ya. Oke. Ada lagi dari pertanyaan Kalinda Teresia. Bila Tuhan mengerahkan kuasanya untuk memastikan Yunus pada tujuan misinya, mengapa Tuhan tidak menggunakan kuasanya untuk membuat Yunus menurut dari awalnya gitu? Mungkin maksudnya supaya nggak muter-muter mungkin ya Kalinda ya. Tapi bila Tuhan mengerahkan kuasanya untuk memastikan Yunus pada tujuan misinya, mengapa Tuhan tidak menggunakan Suaranya Elis. Ya, tapi halo, udah. Kak. Ya, udah. Aku udah nangkep nyampe ya pertanyaannya Kak? Iya. Baik. Itu aja Kak, 3 dulu. Oke, terima kasih Elis. Untuk Pertiwi ya, ada teman kantor yang ingin kenal, akhirnya dia doa menerima Kristus, tapi ada tantangan dari keluarga. Oke, itulah gunanya Pertiwi, itulah gunanya pemuridan. Kita tidak berhenti di penginjilan. Penginjilan tanpa pemuridan bukan amanat agung. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kan dibilang gitu. Jadi inti dari amanat agung itu adalah pemuridan. Jadi Pertiwi tetap harus mendampingi gitu ya sebagai motivator, sebagai penghibur gitu, karena pasti anak ini banyak masalah. Ya, dia pasti punya tantangan yang keluarganya nggak setuju gitu ya. Tapi Pertiwi punya tanggung jawab untuk terus membina anak ini. Itu pemuridan. Oke, itu untuk Pertiwi ya. Kemudian untuk Lasma, gimana dengan misionaris yang mundur?
Nah, misionaris yang nolak dari awal aja ada gitu, ya. Nah, sekarang gimana dengan misionaris yang mundur? Mungkin tadi balik ke Reni nih, apakah Tuhan salah pilih? Enggak. Tidak. Kalau toh ada sesuatu yang salah, itu dari orang itu, gitu ya. Oke, jadi kalau ada misionaris yang mundur, Tuhan pasti sedih banget. Kita aja mungkin kadang-kadang sedih loh, ngelihat temen, ya kok dia sekarang begitu ya. Apalagi Tuhan, apalagi yang manggil gitu. Kan pasti sedih banget. Walaupun Tuhan bisa pakai orang lain ya, walaupun. Tapi bukan begitu rencana Tuhan. Tuhan itu sangat menghargai kita, Tuhan itu sangat menghormati kita, gitu ya. Sehingga pasti Tuhan sedih. Nah, mungkin terhadap orang misionaris-misionaris yang mundur ini, kita yang tahu, kita punya kewajiban, seperti Pertiwi tadi terhadap teman kantornya, kita punya kewajiban untuk terus memotivasi dia, gitu ya, supaya pada akhirnya motivasi dirinya sendiri bisa muncul, dia bisa memotivasi kembali dirinya untuk kembali. Itu untuk Lasma. Untuk Linda, kenapa nggak dari awal gitu ya? Saya tadinya secara joke aja, saya mau jawabnya gini, ya saya, kalau saya bisa jawab, saya Tuhan dong, gitu. Ya, cara Tuhan memanggil seseorang itu berbeda-beda, gitu ya. Jadi memang cara Tuhan terhadap Yunus ini harus terjadi seperti itu, sehingga kita juga dapat berkat, bukan? Kalau nggak langsung dari awal, nggak ada tuh kitab Yunus. Siang ini kita nggak belajar tentang studi pribadinya Kak Eni, gitu ya. Tapi marilah kita melihat bahwa cara Tuhan memanggil orang itu berbeda-beda. Musa dengan caranya sendiri, Elia, Elisa, Yehezkiel, semua dengan cara sendiri. Murid-murid Yesus 12 orang dengan cara-cara Tuhan sendiri. Dan Tuhan memakai kuasanya untuk memanggil orang-orang menjadi misionaris. Itu, Elis, yang bisa saya jawab. Oke, baik Kak Eni, terima kasih. Semuanya sudah terjawab. Pertanyaan terakhir deh Kak, ini sangat menarik. Dari Pak Henry, saya punya teman yang murtad dari Katolik menjadi Muslim. Dia mengajak saya berdebat tentang ajaran Kristen. Namun saya merasa malas karena menurut saya dia hanya ingin mencari kebenaran atas murtadnya. Saya akhirnya hanya menjelaskan kenapa saya menjadi Kristen. Apakah saya salah, Bu? Dan apakah teman saya harus diselamatkan? Gitu. Itu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tidak tersampaikan kepada Kak Eni. Teman-teman yang belum terjawab bisa mengikuti sesi ceramah umum di Sabtu yang akan datang. Jadi jangan ketinggalan pertanyaan dari teman-teman, nanti akan kami sharing, diskusikan, dan di minggu depan kami akan kasih jawaban. Begitu Kak Eni yang terakhir yang mengenai temannya yang Katolik. Oke. Terima kasih, Elis, dan terima kasih, Pak. Kak Eni, sorry, nggak apa-apa. Elis, kalau masih ada pertanyaan, tolong dibacain aja, aku masih ada waktu. Kalau buat Kak Eni, nggak apa-apa kok, dibacain aja, nggak apa-apa. Biar Kak Eni bisa jawab. Pak, puji Tuhan, aduh kabar baik, terima kasih. Silakan Kak Eni, yang ini jawab dulu. Iya, oke. Untuk Pak Henry ya, ada teman Katolik, kalau ditanya, apakah saya, terakhir apa tuh, apakah saya salah ya, atau apa gitu? Enggak. Jadi gini, kalau seseorang itu mualaf, dia berpindah gitu ya, itu pilihannya dia. Jangan kita berdebat. Tadi saya tangkap kata, kalau toh saya ngobrol sama dia tuh cuman akhirnya berdebat aja tentang ajaran. Jangan. Kita murid-murid Kristus tidak boleh berdebat gitu ya, karena itu akan melahirkan emosi sehingga lama-lama kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi satu hal adalah kita tetap harus mendoakan dia, kemudian kita tetap harus menampilkan hidup yang benar itu seperti apa. Baik dalam hubungan kita dengan dia berkawan, atau dengan komunikasi-komunikasi kita dengan dia. Kita tetap menampilkan bagaimana Kristus itu sudah bekerja di dalam hidup saya, gitu ya. Tetap harus ada usaha bagi dia, jangan dicuekin aja. Sampai kalau suatu saat misalnya kita harus untuk terus, ya udahlah emang udah nggak bisa gitu ya, udahlah memang udah nggak bisa, tanya dia sama Tuhan. Tuhan, ini saya udah lelah banget nih Tuhan. Ini udah nggak nyampe nih, tiap kali ngobrol sama dia nggak ketemu gitu ya. Sehingga kita benar-benar
dipenuhi oleh Roh Kudus, kita benar-benar berhikmat menghadapi orang-orang seperti ini. Karena biasanya mereka akan membenarkan diri sendiri, gitu ya. Mereka akan ingin mengasih tahu, bahkan mungkin mereka ingin ngajak kita untuk ngasih tahu bahwa yang kamu percaya itu salah, gitu. Jadi kita mau PI dia juga mau PI tanda kutip ke kita, gitu ya. Jadi terus aja temani dia, doakan dia. Oke. Terima kasih Kak Eni. Jadi tidak ada yang salah, pokoknya jangan takut, lanjutkan, tapi jangan berdebat. Gitu. Hindari perdebatan yang apa ya, yang tidak memberikan kekuatan iman, dihindari. Sekarang ada pertanyaan dari live Instagram Petra KO. Begini, Bu, mengapa Yunus awalnya mengingkari panggilan Tuhan? Apakah karena pekerjaan misinya di Niniwe itu begitu banyak tantangan sehingga Yunus tidak mengikuti perintah Tuhan tersebut? Jadi dia penasaran penyebabnya apa tuh Kak ini katanya. Terima kasih dari Lalu satu lagi boleh ya Kak? Iya. Suaranya Elis. Ya. Suaranya hilang lagi ya? Nah. Aduh, maaf. Bentar. Satu lagi. Dari Kak Grace, bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka bersaksi melalui pekerjaan atau profesi yang dilakukan dengan baik? Apakah ini bisa dimasukkan kategori ber-PI melalui profesinya? Nah, ini mungkin dari marketplace. Kendala dari kondisi ini adalah kabar baik tidak diwartakan, tapi orang hanya melihat pekerjaan baik secara profesi yang dilakukan orang tersebut. Jadi, apakah ini menjadi bagian dari PI, Kak Eni? Itu 2 pertanyaan dulu. Oke, yang tadi yang kenapa Yunus nggak mau langsung tuh siapa yang nanya, Elis? Dari Arta, Kak. Arta Junita. Arsa. Arta. Oh, Arta. Oke, ya, Arta. Menarik ya pertanyaannya Arta. Itu kenapa sih Yunus itu di awalnya nggak mau gitu? Nah, ini kondisi ini sampai ada diskusi teologianya gitu ya tentang Yunus ini sampai dia disebut misionaris yang ogah-ogahan. Itu jadi suatu topik yang emang udah umum gitu ya. Yunus misionaris yang ogah-ogahan. Kenapa? Karena memang di Alkitab itu tidak diceritakan. Tidak diceritakan kenapa dia menolak gitu ya. Kenapa dia nggak mau melaksanakan itu. Tapi kalau kita belajar, kalau saya sendiri, ini studi saya pribadi ya, kalau saya membaca bahwa sebetulnya orang Niniwe itu adalah bangsa Asyur yang merupakan musuhnya orang Israel, gitu. Sehingga mungkin Yunus sendiri berpikir, lah orang udah jahat begitu gitu ya, nanti kalau saya ke sana terus saya kabarin Injil nanti bertobat lagi gitu. Ya, jadi mungkin ini saya jadi seperti menghakimi Yunus ya, tapi ini saya hanya mencoba untuk mengira-ngira. Itu satu, kenapa ya, sampai dia tuh bukannya Niniwe lebih dekat, dia mau larinya bahkan ke yang lebih jauh gitu. Kemudian yang kedua gitu ya, yang kedua yang saya sendiri studi pribadi saya tentang Yunus ini, yang mungkin menjadi alasan kita juga kalau kita dipanggil terus kita olah ogah-ogahan gitu ya. Mungkin dia ya itu malas. mau ngomong malas aja susah banget gitu ya. Karena kita tuh anak-anak Tuhan tuh nggak boleh malas loh gitu. Ya, mungkin lah enakan di sini lah, enakan di daerah saya aja deh, nggak usah ke yang macem-macem gitu. Nggak mau keluar dari zona nyaman kita gitu. Dia nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Jadi saya nggak memberi jawaban yang pasti karena dari Alkitab sendiri tidak menjelaskan tentang hal itu. Cuman saya memberikan ini studi pribadi saya saja bahwa kemungkinannya adalah hal itu gitu ya. Itu untuk siapa namanya? Yang nanya Arta, tadi Arta. Mengapa benar ada bahasa Inggrisnya tuh Yunus di missionary gitu, sampai ada istilahnya. Oke, untuk Grace, bagaimana dengan orang-orang yang dengan pekerjaan atau dengan hidup baik? Oke, nanti di kelas The Soul ini kita akan belajar bahwa kesaksian itu
bisa dengan dua hal, tapi bukan pilihan. Saya salah satu aja gitu. Nggak bisa. Itu bisa dengan presensia, keberadaan kita, dan bisa dengan proklamasi, dengan dengan kata-kata ya. Karena itulah ada firman Tuhan yang mengatakan, bagaimana mereka mau tahu Tuhan kalau nggak ada yang memberitakan. Iya, kan? Ada ya firman Tuhan bilang, gimana orang-orang di luar sana itu mau mengenal Kristus kalau tidak ada yang menceritakan, memberitakan tentang Kristus itu. Oke, kita hidup baik perlu. Karena itu saya katakan tadi bukan pilihan. Saya lewat hidup baik aja. Nah, Kak ini yang lewat kata-kata. Nggak bisa kayak gitu. Dua-dua ini harus menjadi bagian dari hidup kita. Hal yang lain adalah ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, yang mungkin melakukan pekerjaannya atau hidupnya lebih baik dari kita. Mungkin mereka lebih perfect gitu di dalam pekerjaan, mereka lebih maju, mereka lebih bertanggung jawab, and so on gitu ya. Sehingga kalau cuma dengan hidup baik, dengan pekerjaan baik, itu belum menceritakan tentang Kristus. Jadi lakukanlah dua hal itu, presensia dan proklamasi. Gitu. Baik Kak Eni, terima kasih. Masih ada waktu. Ada dua pertanyaan lagi Kak. Dari Kak Elizabeth Utagaul. Ibu bagaimana memberitakan Injil kepada teman yang beragama Islam sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sedangkan menurut ajaran mereka Yesus hanyalah seorang nabi. Nah, yang satu pertanyaan itu. Yang pertanyaan berikutnya dari Pak William. Yunus mengambil keputusan untuk meninggalkan pelayanannya. Apakah itu menunjukkan bahwa iman Yunus belum begitu kuat atau masih goyah? Atau Yunus mau mencobai Tuhan? Dan apakah Yunus tidak mengetahui konsekuensi apabila dia lari dari pelayanan? Jadi dari Pak William ada 3 pertanyaan, Kak. Ya. Itu dulu, Kak. Oke. Yang pertama untuk Elizabeth ya, bagaimana PI ke teman yang berbeda iman, berbeda kepercayaan dengan kita. Satu hal yang perlu kita kasih tahu ke orang adalah kita bukan sedang membicarakan agama. Kita bukan sedang membicarakan ajaran agama gitu ya. Tapi kita sedang membicarakan pribadi. Karena banyak juga orang yang beragama Kristen tapi ternyata nggak kenal kok tentang Yesus itu, pribadi itu gitu ya. Jadi itu yang pertama, kita mesti kasih tahu bahwa kita bukan bicara tentang agama. Dan kemudian kalau kita berdebat soal agama, wah apalagi kalau orang itu nguasain benar gitu tentang agamanya mereka, bisa-bisa kita yang jadi ragu-ragu nih, yang mana nih yang benar gitu ya. Jadi kita nggak usah berdebat soal agamanya, nggak usah berdebat soal ajarannya, tapi kita mau ceritain pribadi itu kepada orang itu, gitu ya. Nah mungkin ada pelajaran-pelajaran di kelas-kelas pemuridan atau ceramah-ceramah yang bilang, bagaimana menginjili orang ini, bagaimana menginjili orang beragama ini, orang beragama. Saya berpikir itu cuma teknis, gitu ya. Itu mungkin kalau kita mau pelajari cuma untuk wawasan kita. Sementara pada saat kita bertemu dengan orangnya sendiri, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Roh Kudus lebih tahu cara yang benar gitu untuk masuk dari mana, untuk berkata-kata seperti apa gitu. Sehingga kita tidak akan terjebak dalam mendebat atau berdiskusi tentang agama. Yang untuk Elizabeth. Kemudian untuk Pak William, kembali saya mesti inikan lagi bahwa kita tidak sedang menjudge Yunus ya, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, apakah karena imannya, apakah karena, yang jelas adalah dia mau lari dari hadapan Tuhan gitu. Itu. Persoalan sebabnya apa dia karena imannya lagi nggak bertumbuh, atau dia marah, atau dia mencobai Tuhan, kita tidak mendiskusikan hal itu. Tapi biarlah kita mengambil pengalaman daripada Yunus itu untuk membuat kita, dari kita gitu, untuk melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau dia memang sudah pilih saya, kalau dia memang mau memakai saya dengan kuasanya, dia akan menyertai saya. Dan itu cukup untuk saya hidup di hadapan Tuhan menjalani perintah Tuhan. Gitu. Itu Elvis? Oke, Kak
Terima kasih karena waktu sudah selesai. Teman-teman terima kasih untuk semua pertanyaannya dan mohon maaf kalau ada yang terlewat. Jadi diharapkan Sabtu depan bisa hadir lagi dan menyampaikan setiap pertanyaan-pertanyaan bagus kepada pembicara yang akan bertugas di Sabtu depan. Dari semua pertanyaan dan materi yang sudah Kak Eni sampaikan, saya coba merekapnya bahwa misionari itu adalah orang yang telah mengalami kasih Bapa dan dia terdorong untuk membagikan kasih Bapa kepada orang lain yang belum mengenal Allah. Sehingga dari kata Kristen itu adalah seorang murid Yesus yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan misionari untuk memberitakan Injil Kristus dalam pimpinan Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi itu saja Kak Eni, mungkin Kak Eni ada mau melengkapi atau menambahkan lagi? Iya, udah bagus, Alice. Kesimpulan yang baik sekali. Saya izin untuk 2 slide lagi, boleh? Penutup sebelum kita berdoa. Silakan. Ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya sangat terkesan dengan teman-teman yang bertanya dan melihat kerinduan daripada kalian untuk bisa mengerti tentang hal ini. Supaya bisa terjawab secara keseluruhan, saran saya dan saya akan berdoa, ikut deh. Daftarkanlah dirimu untuk Desol Angkatan 7 ini. Ini bukan suatu yang akan berlalu begitu saja, tapi kalian akan mengalami luar biasanya tentang menjadi misionaris itu melalui persiapan yang dilakukan oleh Desol. Mungkin setelah ini akan ada pendaftarannya, daftarkanlah dirimu. Baik, kita akan kembali ke penutup daripada materi kita. Ini tadi 7 keuntungan menjadi misionaris, dan sebagai penutup, tadi saya katakan Yunus ini dikenal sebagai misionaris yang ogah-ogahan, kita tidak pernah tahu kenapa. Tapi yang penting adalah kita mengevaluasi diri kita. Bagaimana dengan kita, gitu ya? Apakah mungkin selama ini kita sedang tidur nyenyak? Mungkin selama ini kita sudah mengenal Tuhan, tapi ingat bahwa Tuhan yang kita ingin kenal itu ingin semua orang di sekitar kita diselamatkan, dan Dia punya kuasa untuk menolong kita. Kita dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan menyiapkan kita, ya, termasuk training di The Soul ini. Penutupannya adalah kalimat daripada Siti Stad, seorang hamba Tuhan, hanya sekali kita hidup dan itu pun segera berlalu. Hanya apa yang kita lakukan bagi Kristus tetap kekal, tidak akan layu. Tuhan memberkati kita, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa di dalam surga, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah dari semua yang hidup Tuhan, dan kami tahu bahwa siang hari ini Tuhan menghidupkan kami kembali melalui isi hati Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1-17. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami dapat. Hamba sendiri sangat bersyukur, terima kasih Tuhan untuk penghargaan yang Tuhan berikan sekian lamanya. Hamba bisa berdiskusi, bisa menyampaikan isi hati Tuhan dengan teman-teman di The Soul Angkatan 7 ini. Kiranya semua berkat ini menjadi bagian dari hidup hamba dan juga untuk teman-teman semuanya. Ampuni jika selama penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, kiranya Engkau mengampuni hamba dan sucikan kami dari segala kejahatan. Inilah doa kami Tuhan, segala kehormatan, kemuliaan, keagungan kami kembalikan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berhak untuk hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami yang agung, kami panjatkan doa ini. Amin. Haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Kak Eni, materinya begitu sangat baik dan membantu kita untuk kembali melaksanakan amanat agung di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ya puji Tuhan Kak Eni. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk menyampaikan pengumuman yang akan disampaikan. Kelas ini adalah kelas The Soul PKKO Angkatan ke-7. Mohon maaf slide-nya. The Soul PKKO adalah The School of Discipleship. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di Zoom online ini.
Dan kami mengucapkan kiranya Bapak Ibu dapat hadir kembali pada pertemuan Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Next slide. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Maureen Tobing yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik, serta seluruh penata layan yang sudah melayani pada siang hari ini, baik Kak Refna yang sudah memimpin pujian, Pak Roy yang memimpin musik, dan juga teman-teman yang lainnya yang sudah memfasilitasi kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga, memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Kami menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dapat mendaftarkan dirinya jika berminat untuk mengikuti kelas The Soul angkatan ke-7 dan dapat menghubungi Saudari Marta di nomor telepon 0815 108 102 46667. Bapak Ibu Saudara bisa mencatatnya. The Soul masih akan melaksanakan sesi kelas online di Sabtu yang akan datang dengan ceramah umum pada tanggal 30 Mei 2020 dari mulai jam 14 sampai dengan selesai. Tema yang akan dibawakan harus dibimbing oleh Roh Kudus. Pembicara yang akan melayani Bapak Evangelis Lukas Weni. MC dan tim musik Elis dan Roni. Supervisor Saudari Maya Lunrang. Next berikutnya. Ceramah umum akan terus diadakan selama 3 minggu ke depan sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 setiap hari Sabtu di waktu yang sama yaitu pukul 2 siang. ID dan password akan diinformasikan selanjutnya. PKKO Marketplace Prayer Meeting akan dilaksanakan setiap hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jam 19. Ini adalah doa bersama seluruh karyawan yang ada di Jakarta, bahkan di Indonesia, bahkan teman-teman dari seluruh dunia. Teman-teman bisa bergabung melalui PKKO Marketplace Prayer Meeting dengan tema My Office, dengan nama kegerakan yaitu My Office, My Calling, melalui via Zoom Meeting. Next berikutnya. Ibadah online Zoom PKKO akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 jam 18.30 sampai dengan selesai. Tema yang akan dibawakan adalah Knowing and Experiencing Jesus. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Pembicara yang akan melayani Ibu Evangelis Gina Darmawan. Bapak Ibu Saudara dapat bergabung di hari Rabu. Terima kasih Tuhan. Kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu minggu yang akan datang dan ibadah Rabu PKKO. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Kelas sudah selesai dan kami akan menutupnya dengan doa. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Dr. Maureen Tobing, yang begitu sangat baik memperlengkapi kami, kembali menguatkan iman kami bahwa kami dipanggil oleh Tuhan sebagai misionaris, di mana kami boleh bertanggung jawab sebagai seorang Kristen, sebagai murid Yesus Kristus, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan kabar Injil, yaitu kabar keselamatan kepada semua orang dalam pimpinan Roh Kudus, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan kami percaya Engkau menyertai kami, berikan kami keberanian Tuhan, untuk kami boleh mengaplikasikan, mendemonstrasikan kasih Allah
yang berlimpah-limpah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur menyerahkan hamba-hambamu yang sudah melayani, baik Kak Eni, ataupun Kak Refna, Kak Roy, dan juga semua pengurus The Soul PKKO, dan juga pengurus dari PKKO dan LPPI juga ya Tuhan. Kami berterima kasih atas orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk boleh ambil bagian, sehingga program ini, acara ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana indah-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas setiap para peserta yang sudah bergabung dengan kami Tuhan, dengan segala tantangan yang ada, entah itu koneksi, internet, atau apapun itu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bergabung dan boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh membagikannya kepada keluarga kami. Kami boleh membagikannya kepada saudara-saudara kami, terlebih lagi mereka yang masih belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati semua peserta, semua pengurus yang hadir dengan berkat-berkat yang berlimpah, baik kesehatan, umur panjang, baik dengan berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap program kegiatan yang ada, baik prayer, marketplace Tuhan di hari Selasa, dan juga ibadah PKKO online di hari Rabu. Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang akan melayani dalam persiapan-persiapannya untuk check out di hari Senin. Tuhan, tolong agar semuanya ada dalam pimpinan Roh Kudus-Mu ya Allah. Dan kami juga dapat mempersiapkan diri menjaga kekudusan hati kami, menjaga kekudusan tubuh kami, untuk kami boleh persembahkan sebagai pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang mungkin sedang lemah tubuhnya Tuhan, baik Baby Kimberly, mama papanya Kalasma, papanya Sis Heni, mamanya Kak Kitty, juga mamanya Kak Glenn, semua Tuhan, mungkin ada teman-teman yang terlewat, kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan baru kepada saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, bahkan Engkau juga memberikan mujizat kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu berlimpah-limpah buat mereka, berkati keluarga yang merawatnya, diberikan kesabaran, diberikan iman yang teguh, diberikan hati yang percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka dan berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan tibalah saatnya kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, untuk para medis juga yang sedang menangani COVID-19 dimanapun mereka berada, pemerintah yang ada juga dengan setiap peraturan yang berlaku. Tuhan tolong agar kiranya pengurapan Tuhan turun atas mereka, sehingga pelayanan mereka juga mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami, mendatangkan kelegaan bagi bangsa kami. Kami rindu ya Tuhan, agar keberhasilan Tuhan berikan buat bangsa kami, dan kiranya Tuhan juga mengampuni setiap dosa pelanggaran bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan Tuhan di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa pelanggaran bangsa kami, dan Engkau juga telah menyucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dan tibalah saatnya kami boleh menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Reni Rorong. Saudara sekalian, dari tempat saudara masing-masing, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Kristus, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya boleh menyertai saudara dan saya mulai sore hari ini sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam
Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Haleluya. Saudara, dipersilakan untuk membuka videonya karena akan ada sesi pengambilan gambar yang akan dikerjakan oleh Claudia. Silakan. Elis, Ya, Kak. Elis, Ya. ada yang bilang, bagaimana kalau peserta ada yang minta bahan saya tadi? Ya, Kak. Nggak Bagaimana? apa-apa. Jadi saya bisa nggak saya share aja ke salah satu pengurus atau mungkin ke Oli ya? Ya. Untuk nanti siapa yang minta boleh minta ke Oli atau ke pengurus gitu. Banyak Iya, terima Kak kasih Kak Eni, luar Terima biasa kasih Kak sekali. Eni. Ya, Ya. kami tunggu Terima ya kasih, Kak Kak Eni. Eni. Mungkin Oke. emailnya boleh kasih, Kak disampaikan ke Kak Eni. Marta. Ya, Ya. oke. Mari gitu, teman-teman Hidayah. dibuka videonya ya. Eni. Tuhan Yesus memberkati.